Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai biofarmasetika sediaan nasal dan pulmonal. Yang pertama, mengenai anatomi dan fisiologi saluran napas. Nah, hidung merupakan organ berbentuk piramid dengan bagian luar terdiri atas pangkal hidung, batang hidung, puncak hidung, ala nasi, kolumela, dan lubang hidung. Nah, adapun struktur dari rongga hidung di mana ia dilapisi oleh epitel kelumunar bersilia, di mana silia ini akan bergetar untuk mendorong mukus atau lendir ke arah kerongkongan. Dan mukus berfungsi untuk menjebak partikel asing dan melembabkan udara. Adapun pohon bronkial hingga alveolia, di mana ini merupakan saluran bercabang-cabang dari trakea ke bronkiolus untuk mendistribusikan udara. Nah, alveoli adalah ujung saluran dengan membran yang sangat tipis dan memiliki luas permukaan kurang lebih 70-100 mikrometer persegi dan vaskurilasi atau aliran darah yang sangat padat untuk pertukaran zat dengan cepat. Nah, berikut mengenai biofarmasetika sediaan nasal. Nah, sediaan nasal menawarkan keistimewaan farmakologis karena mukosa hidung sangat tervaskularisasi dan memiliki jalur langsung ke sistem saraf pusat melalui saraf olfaktori. Nah, adapun keuntungan dari sediaan nasal yang pertama, bypass first pass metabolis, di mana obat akan langsung diserap ke sirkulasi sistemik melalui mukosa nasal yang kaya akan kapiler tanpa harus melewati hati terlebih dahulu. Nah, obat seperti midazolam dan morfin menunjukkan bioavailabilitas nasal jauh lebih tinggi dibandingkan jika diberikan dalam bentuk sediaan oral. Nah, keuntungan yang kedua yaitu jalur nose to brain, di mana ini melalui olfaktori saraf, di mana ini merupakan struktur saraf yang terletak di dasar otak depan, di mana ia dipisahkan dari rongga hidung oleh sekap tulang tipis yang disebut lempeng cribrosa. Nah, lempeng cribrosa ini memiliki banyak lubang-lubang kecil. Nah, saraf olfaktori menjulur melewati lubang-lubang tersebut dan berakhir di epitel hidung. Nah, karena lubang-lubang ini zat kimia ataupun obat dapat melewati rute fisik tersebut tanpa harus memutar melewati aliran darah. Nah, adapun 3 mekanisme bagaimana molekul obat dapat menembus epitel olfaktori, di mana yang pertama melalui jalur transcellular pathway, di mana molekul obat menembus langsung melalui badan sel epitel, di mana obat akan masuk lewat satu sisi membran dan keluar dari sisi lainnya. Nah, yang kedua, paracellular pathway, di mana molekul obat menyelip di antara celah sempit di antara dua sel. Nah, jalur ini biasanya sulit karena sel-sel kita terikat dengan sangat rapat. Nah, yang ketiga, intracellular pathway atau jalur saraf, di mana ini merupakan rute yang paling unik karena molekul obat masuk ke dalam saraf olfaktori lalu dibawa berjalan ke serabut saraf atau serat saraf tersebut hingga sampai ke ujungnya di otak. Nah, jalur ini mengirimkan biomolekul besar yang biasanya tidak bisa masuk ke otak lewat jalur darah karena terhalang oleh blood-brain barrier. Nah, adapun hambatan dari sediaan nasal ini yang pertama, clearance mukosiliar, di mana silia bergerak dengan frekuensi kurang lebih 12 Hz dan menyapu mukus serta obat ke nasofaring dalam waktu 15-30 menit. Nah, hal ini membatasi waktu kontak obat dengan membran absorpsi serta deposisi di bagian anterior rongga hidung yang dapat memperlambat clearance. Yang kedua, degradasi enzimatik lokal, di mana mukosa nasal mengandung enzim sitokrom P450 atau CYP, flavin monooksigenase, aldehid dehidrogenase, esterase, dan protease. Nah, enzim-enzim ini akan mendegradasi obat sebelum diabsorpsi atau disebut dengan pseudo first pass effect nasal yang akan mengurangi bioavailabilitas secara signifikan terutama untuk peptida dan protein. Nah, yang berikut ada biofarmasetika sediaan pulmonal. Nah, untuk rute pulmonal ini memanfaatkan luas permukaan alveoli yang sangat besar, yaitu kurang lebih 70 meter persegi dan membran yang sangat tipis, kurang lebih 0,5 mikrometer untuk absorpsi lokal maupun sistemik yang efisien. Nah, yang pertama untuk partikel dengan ukuran
lebih besar sama dengan 5 sampai 10 mikrometer, di mana partikel besar ini akan menabrak dinding di area mulut dan kerongkongan atau orofaring, sehingga karena terlalu besar, mereka tidak bisa mengikuti belokan udara ke trakea. Nah, yang kedua, partikel dengan ukuran 1 sampai 5 mikrometer. Nah, ukuran ini adalah target optimal di mana mereka dapat melewati percabangan bronkus dan masuk jauh ke dalam bronkiolus serta mengendap di alveoli atau paru-paru bagian dalam untuk absorpsi yang lebih maksimal. Nah, sementara partikel dengan ukuran kurang dari 1 mikrometer, di mana ini sangat ringan dan stabil, di mana mereka akan terhidup namun seringkali tidak dapat mengendap di permukaan saluran napas dan malah ikut terhembus kembali saat pasien menghembuskan nafas. Nah, adapun absorpsi di alveoli, di mana membran alveoli ini memiliki ketebalan yang sangat tipis dan sehingga memungkinkan makromolekul seperti protein ataupun peptida berdifusi langsung ke sirkulasi sistemik melalui mekanisme pasif atau pinositosis. Nah, keunggulan dari jalur ini yaitu rendahnya aktivitas enzim perusak dan hambatan epitel yang jauh lebih rendah sehingga obat-obat bioteknologi dapat diserap secara utuh dan efisien tanpa harus mengalami degradasi di enzim pencernaan seperti lambung. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi biofarmaseutika, yang pertama volume cairan mukus. Nah, jika volume mukus meningkat misalnya saat terjadi flu atau rinitis atau viskositas yang meningkat atau terlalu kental, molekul obat akan terjebak di dalam jaring-jaring musin. Nah, hal-hal ini akan memperlambat difusi obat menuju ke permukaan sel epitel. Nah, yang kedua, laju dan pola pernapasan. Nah, napas yang terlalu cepat akan meningkatkan risiko obat tertahan di kerongkongan. Nah, napas yang dalam dan perlahan akan memaksimalkan obat sampai ke paru bagian dalam. Nah, dengan teknik brain holding atau menahan napas selama beberapa detik setelah inhalasi, sangat penting agar partikel memiliki waktu untuk mengendap atau mengalami sedimentasi di alveoli karena adanya gaya gravitasi. Nah, yang ketiga, kelarutan obat dalam surfaktan paru. Nah, sebelum menembus membran alveoli menuju darah, obat yang berbentuk partikel padat harus larut terlebih dahulu dalam cairan surfaktan ini. Nah, obat yang memiliki kelarutan buruk akan tetap berada dalam bentuk padat di permukaan alveoli. Nah, partikel yang tidak larut ini berisiko untuk dimakan oleh makrofag alveolar atau sel imun sehingga menurunkan jumlah obat yang masuk dalam sirkulasi sistemik dan memberikan efek terapeutik. Nah, yang berikut ada mekanisme deposisi dan absorpsi. Yang pertama, inersia impaksi, di mana partikel besar akan menabrak dinding saluran napas karena tidak bisa berbelok mengikuti aliran udara. Nah, hal ini biasanya terjadi di saluran napas bagian atas. Nah, yang kedua, sedimentasi gravitasi, di mana partikel mengendap karena pengaruh gravitasi ketika aliran udara rendah biasanya terjadi di saluran napas kecil dan alveoli. Nah, proses ini bergantung pada waktu, di mana dengan menahan napas 5-10 detik setelah inhalasi dapat meningkatkan deposisi alveolar secara signifikan. Terus yang ketiga, difusi Brown, di mana partikel yang sangat kecil bergerak secara acak hingga menyentuh permukaan alveoli. Nah, adapun penembusan membran basal di mana obat melewati lapisan sel epitel secara difusi pasif ataupun transport aktif untuk mencapai pembuluh darah kapiler. Berikut ada parameter BA dan BE untuk sediaan inhalasi. Nah, yang pertama itu ada tantangan uji bioekuivalen sediaan lokal seperti inhaler dan sistemik. Nah, untuk uji BE atau bioekuivalen sediaan inhalasi ini lebih kompleks dibandingkan sediaan oral karena efikasi bergantung bukan hanya pada kadar obat dalam darah, tetapi juga pada lokasi dan pola deposisi di saluran napas. Nah, yang pertama ada contoh sediaan lokal seperti inhaler asma, di mana targetnya langsung ke paru-paru atau bronkus. Nah, masalahnya kadar obat dalam darah tidak bisa dijadikan acuan terhadap pemanjuran obat karena obat bekerja tepat di tempat yang menempel bukan di dalam aliran darah. Nah, uji BE-nya harus mengukur fungsi paru secara langsung atau menggunakan rongsen khusus untuk melihat berapa banyak obat yang benar-benar hinggap di paru-paru.
Nah, untuk sediaan sistemik seperti insulin inhalasi, targetnya itu masuk ke aliran darah melalui paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, uji BE-nya bisa menggunakan tes darah standar untuk mengukur Cmax dan juga AUX. Ini mirip dengan pengujian obat dalam sediaan tablet. Nah, kendalanya hasil tes darah yang bervariasi antar tiap individu karena perbedaan teknik dalam menghirup. Nah, yang kedua, kaskade impaktor atau uji in vivo. Nah, ini adalah alat standar farmaseutika untuk mengkarakterisasikan distribusi ukuran partikel aerodinamik sediaan inhalasi. Nah, prinsipnya partikel dipisahkan berdasarkan ukuran setiap state impaktor untuk mewakili bagian berbeda dari saluran napas. Nah, yang terakhir mengenai strategi formulasi dan evaluasi. Yang pertama, melalui peningkatan penetrasi. Ini bisa menggunakan zat tambahan untuk membuka celah antar sel mukosa agar obat lebih mudah untuk masuk. Nah, yang kedua, menggunakan teknologi liposom, di mana obat akan dibungkus dalam lapisan lemak untuk melindunginya dari enzim-enzim pencernaan dan memperlama efek obat. Nah, yang ketiga, optimasi alat seperti menggunakan MDI atau semprotan dosis terukur dengan gas pendorong, bisa menggunakan DPI atau serbuk kering yang dihirup dengan kekuatan napas pasien, dan nebulizer untuk mengubah cairan menjadi kabut halus untuk pemakaian dengan durasi yang lama. Sekian presentasi mengenai biofarmaseutika sediaan nasal dan pulmonal.